Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmiah, NIM 1914040002 dari Prodi Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun tujuan pembuatan video saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, saya akan merincikan materi apa saja yang kita bahas. Yang pertama, strategi belajar mengajar. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang keempat, keterangan dasar mengajar. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang ketujuh, pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, kita akan membahas tentang strategi belajar mengajar. Di mana strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidik itu adalah sebagai fasilitator yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam merangsang minat belajar peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang menjadi strategi jitu dalam pembelajaran matematika. Jadi, strategi pembelajaran ini merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam proses pembelajaran, di mana ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Adapun komponen dalam menyusun strategi belajar mengajar, menurut Gulo, menyebutkan bahwa yang meliputi komponen strategi pembelajaran atau belajar mengajar antara lain, yang pertama, tujuan pengajaran, yang kedua, guru, yang ketiga peserta didik, yang keempat materi pelajaran, yang kelima metode pengajaran, yang keenam media pengajaran, dan yang ketujuh faktor administratif dan finansial. Selanjutnya Sujana menambahkan bahwa strategi mengajar ini dibagi 3 tahapan. Yang pertama tahapan pra-instruksional, yang kedua tahapan instruksional, dan yang ketiga tahapan evaluasi. 1. Tahapan pra-instruksional. Tahapan pra-instruksional ini adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia memulai proses belajar dan mengajar. Yang kedua, tahapan instruksional. Tahapan kedua ini adalah tahapan mengajar atau tahap inti, yakni tahapan memberikan bahan pelajaran atau materi pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Yang ketiga, tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Tujuan tahapan ini yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap kedua. Yang mana tahap evaluasi ini, pendidik berusaha mengetahui sejauh mana peserta didik memahami pada materi yang dijelaskan pada tahapan instruksional atau tahapan kedua. Suatu proses pembelajaran dapat berjalan efektif jika seluruh komponen yang berpengaruh saling mendukung, yakni peserta didik,
kurikulum, pendidik, metode, sarana, dan prasarana, serta lingkungan. Di antara komponen-komponen yang berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran tersebut, komponen pendidik lebih menentukan karena ia akan mengelola komponen itu sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hubungan antara strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Strategi biasanya berkaitan dengan taktik. Taktik adalah segala cara untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Taktik pembelajaran meliputi aspek-aspek pembelajaran yang lebih rinci dan lebih teknik daripada strategi. Baik buruknya pelajaran lebih banyak ditentukan oleh taktik daripada strategi. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode teknik dan taktik dalam pembelajaran. Baiklah, materi kita yang kedua yaitu aliran psikologi tingkah laku, di mana pada aliran psikologi tingkah laku ini terdiri dari beberapa teori. Yang pertama, kita akan membahas teori Tondike. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Tondike ini disebut juga dengan koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Adapun kelebihan dan kekurangan teori ini yaitu yang pertama, kita akan membahas kelebihan teori Tondike dalam pembelajaran. Teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linear dan konvergen. Belajar merupakan proses pembentukan, yaitu membawa anak menuju dan mencapai target tertentu. Yang kedua, membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran. Adapun kelemahan teori Tondike dalam pembelajaran yaitu seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sedekat hubungan stimulus dan respon. Kelemahan selanjutnya, teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Teori yang kedua yaitu teori Skinner. Skinner menyatakan bahwa ganjaran dan penguatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatkan kemungkinan suatu respon dan lebih mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Kelebihannya pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan hilangnya sistem hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimal terjadinya kesalahan. Yang kedua, kekurangannya. Tanpa adanya sistem hukuman, akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. 3. Teori Ausubel.
Teori ensemble ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sumber belajar dimulai. Ia membedakan belajar menemukan dengan belajar menerima, jadi tinggal menghafalnya. Pada belajar menghafal, siswa menghafal materi yang sudah diterimanya. Tetapi pada belajar bermakna, materi yang ia peroleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajar lebih dimengerti. Teori ini memiliki kekurangan dan kelebihannya, yaitu kita terlebih dahulu akan membahas kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Yang kedua, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya. Yang ketiga, informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas. Jadi, selain memiliki kelebihan, teori ini juga memiliki kekurangan. Ensemble berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Yang keempat, teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh langsung oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar sendiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Kelebihan dan kekurangan teori Gagne. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan teori Gagne, yaitu mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan dan membutuhkan praktek dan kebiasaan. Cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami. Adapun kekurangan teori Gagne ini yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat meanistik, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Murid hanya mendengar dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang kelima, teori Pavlov. Teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kita akan membahas pertama kelebihan teori Pavlov. Pada teori Pavlov ini, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Hal ini sangat membantu dan memudahkan pendidik dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Hal ini merupakan kelebihan dari teori Pavlov. Sedangkan kekurangan teori Pavlov yaitu kurangnya jika kondisi ini dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan murid akan memiliki rasa ketergantungan atas stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal seharusnya siswa didik atau anak harusnya memiliki stimulus dari dalam dirinya sendiri dalam melakukan kegiatan belajar dan pemahaman yang diberikan oleh guru. Yang keenam, teori Bandura. Albert Bandura dan Richard Walters telah melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang yang ditiru, meski pengamatan itu tidak dilakukan terus-menerus. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa cara peniruan. Yang pertama, peniruan secara langsung. Yang kedua, peniruan melalui contoh tingkah laku. Yang ketiga, peniruan elisitasi.
Adapun jenis-jenis peniruan, yang pertama peniruan langsung. Contohnya meniru gaya penyanyi yang disukainya. Yang kedua, peniruan tak langsung. Contohnya meniru watak seseorang yang dibaca dalam buku, memperhatikan seseorang guru yang mengajarkan rekannya. Yang ketiga, peniruan gabungan. Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan peniruan tidak langsung. Yang keempat, peniruan sesaat atau seketika. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya meniru gaya pakaian di TV, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Yang kelima, peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam stimulus apapun. Contohnya, pelajaran meniru gaya bahasa gurunya. Yang ketujuh, aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan abad 20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar ini kuat, maka harus dilatih dengan beban. Maka makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otak itu makin kuat pula. Aliran ini cocok jika digunakan dalam pembelajaran matematika, karena matematika merupakan kategori mata pelajaran yang cukup sulit, sehingga membutuhkan pemahaman dan latihan mengerjakan soal-soal. Semakin sering dan mampu mengerjakan soal yang sulit, maka semakin paham dan pandai siswa tersebut dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya materi kita yang ketiga yaitu aliran psikologi kognitif. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari psikologi kognitif. Aliran psikologi kognitif adalah suatu proses belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, dan merupakan teori belajar yang melibatkan pola pikir siswa dalam proses belajar. Psikologi kognitif ini terdiri atas beberapa teori. Yang pertama, teori Piaget. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Ia menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skema, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu memberikan respon terhadap stimulus yang disebabkan karena bekerjanya skema ini. Skema ini berkembang secara kronologis sebagai interaksi antara individu dan lingkungan. Dengan demikian, seorang yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap dari seorang anak-anak. Yang kedua, teori Brunner. Brunner dalam teorinya ini menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada proses-proses atau konsep-konsep yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur, Brunner itu mengemukakan bahwa dalam proses belajar anak melewati 3 latihan, yaitu tahap anaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Di mana tahap enaktif ini disebut dengan tahap anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Sedangkan tahap ikonik ini, kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang memanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap anaktif. Sedangkan tahap simbolik ini yaitu memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang optik tertentu. Selanjutnya, teori Gestalt. Ia mengemukakan bahwa
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Kemudian teori Gestalt 2 ini memunculkan struktur kepribadian manusia yang terdiri dari ide, ego, dan superego. Ide adalah struktur yang paling mendasar dari kepribadian. Ego berkembang dari ide, yaitu struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atau perilaku manusia. Terakhir, superego. Superego itu yaitu merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntunan moral. Yang keempat, teori Brownell. Teori belajar William Brownell ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari. Jika pelajaran secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Bila kita perhatikan, teori yang dikemukakan Brownell ini sesuai dengan teori belajar mengajar Gestalt yang muncul di pertengahan tahun 1930. Menurut teori belajar mengajar Gestalt, latihan hafalan atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pengajaran. Adapun implikasi teori perkembangan kognitif Brownell dalam pembelajaran, yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak itu berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kelima, siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan siswa lainnya. Yang keenam, siswa tidak dilarang untuk menghafal konsep, aturan, dan rumus-rumus matematika setelah terlebih dahulu mereka memahami dengan baik. Yang kelima, teori Dienis. Dienis berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dienis ini mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dan pengajaran matematika. Yang keenam, teori Van Hill. Menurut Van Hill, ada 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Van Hill menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama, tahap pengenalan. Yang kedua, tahap analisis. Yang ketiga, tahap pengurutan. Yang keempat, tahap dedukasi. Yang kelima, tahap akurasi. Materi keempat, keterangan dasar mengajar. A. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar merupakan keterampilan yang kompleks yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Yang B. Macam-macam kemampuan dasar mengajar.
Pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sugeng Paranto, yang dimaksud dengan siasat membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi sehingga perhatian serta sikap mental siswa dapat digiringi atau sikap serta involve pada persoalan atau kegiatan yang akan dilakukan. Siasat menutup pelajaran adalah usaha atau kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, keterampilan bertanya. Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memperoleh A. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari siswa yang bersangkutan, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Yang keempat, menuntun proses siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu jawaban yang baik. Yang kelima, memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan dalam mengajar. Keterampilan memberikan penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan sesuatu perbuatan baik. Pemberian penguatan ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar anak didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar dan siswa itu agar mengulangi lagi perbuatan yang baik, walaupun pemberian penguatan sangat mudah pelaksanaannya. Namun kadang-kadang banyak di antara guru yang tidak melakukan pemberian penguatan kepada muridnya yang melakukan perbuatan baik. Adapun komponen-komponen keterampilan memberi penguatan. Penguatan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Komponen-komponen penguatan dari kedua jenis tersebut yaitu sebagai berikut. Penguatan verbal biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Komentar ungkapan pujian yang berbentuk kata-kata baik, bagus, hebat sekali, benar sekali, dan sebagainya. Penguatan nonverbal yaitu proses terhadap perilaku belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan lisan, melainkan perbuatan belajar siswa. Jenis respon penguatan yang digolongkan ke dalam penguatan nonverbal antara lain sebagai berikut, yaitu penguatan gerak isyarat, penguatan pendekatan, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, dan penguatan tak penuh. Prinsip dan cara penguatan. Keterampilan memberi penguatan harus diterapkan berdasarkan prinsip penguatannya agar dapat berfungsi secara efektif. Berikut adalah prinsip-prinsip penguatan. Yang pertama, kehangatan. Yang kedua, keantusiasan. Sikap, gaya guru, suara, mimik, dan gerakan badan akan menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan dalam memberikan penguatan. Maka timbullah kesan bahwa guru memberikan penguatan dengan ikhlas karena disertai kehangatan dan keantusiasan. Berikut cara penguatan. Cara menggunakan penguatan yang pertama, penggunaan kepada pribadi tertentu. Dalam memberikan penguatan harus jelas diberikan kepada siapa penguatan tersebut. Karena jika tidak, maka pemberian penguatan tersebut kurang efektif. Yang kedua, penguatan kepada kelompok.
penguatan dapat pula diberikan kepada sekelompok siswa. Misalnya saja, apabila tugas telah diselesaikan dengan baik oleh satu kelas, maka guru itu memperoleh para siswanya untuk bermain bola voli yang menjadi kegemarannya. Yang ketiga, pemberian penguatan dengan segera. Penguatan harus diberikan segera setelah respon tingkah laku siswa menunjukkan hal yang diharapkan guru. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dalam pemberian penguatan. Adapun kelebihannya, yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dan memotivasi siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa memiliki perilaku atau bersikap baik dan produktif. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Yang keempat, meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif. Yang kelima, mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Kelemahan yang timbul dalam memberikan penguatan apabila dilakukan berlebihan juga akan bersifat negatif. Misalnya saja, pemberian penguatan berupa hadiah secara terus-menerus dapat mengakibatkan siswa menjadi bersifat materialistis. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Pengertian keterampilan mengadakan variasi. Variasi merupakan hal yang perlu dilakukan saat proses pembelajaran. Menurut Alma, membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Variasi dalam hal ini adalah menggunakan berbagai metode, gaya mengajar, sumber bahan pengajaran, media pengajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Adapun tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi ini, menurut Sukirman, terdapat beberapa poin penting yang menjadi tujuan dan manfaat dari variasi stimulus. Di antaranya, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, dan menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Meningkatkan perhatian dan motivasi siswa, mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru, menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda, dan meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Adapun prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi, yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu pelajaran. Yang ketiga, variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pembelajaran atau satuan pembelajaran. Adapun komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, variasi dalam cara mengajar guru, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang tercantum secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa keterampilan menjelaskan mutlak perlu dimiliki oleh para guru. Dalam menerapkan keterampilan menjelaskan, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, ataupun akhir pelajaran sesuai dengan keperluan. Yang kedua, penjelasan harus sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, materi yang dijelaskan harus bermakna. Dan yang keempat, penjelasan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang relasi dan efektif. Guru perlu menguasai keterampilan agar dapat
mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu maupun klasikal perilaku yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung. Selanjutnya, menyadari kebutuhan siswa dan memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajarkan kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam kondisi pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi banyak kelompok kecil serta banyak mahasiswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar secara kelompok dan perorangan. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien, serta memainkan peranan sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, menyediakan materi dan kesempatan belajar bagi siswa, pendionasan dan pemberi bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya, serta peserta kegiatan mempunyai hak dan kewajiban seperti peserta lainnya. Materi yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa ketika siswa mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan matematika dikonstruksikan secara aktif. Para ahli konstruktivisme yang lain mengatakan bahwa dari perspektifnya konstruktivis, belajar matematika bukanlah suatu proses pengetahuan secara hati-hati, melainkan tentang pengorganisir aktivis, di mana kegiatan ini diinterpretasikan secara luas termasuk aktivitas dan berpikir konseptual. Yang kedua, pembelajaran konstruktivis dalam matematika. Beberapa ahli konstruktivis telah menguraikan indikator belajar mengajar berdasarkan konstruktivisme. Confrey mengatakan, sebagai seorang konstruktivis, ketika saya mengajarkan matematika, saya tidak mengajarkan siswa tentang struktur matematika yang objeknya ada di dunia ini. Saya mengajarkan mereka bagaimana kognisi mereka, bagaimana melihat dunia melalui sekumpulan lensa kuantitatif yang saya percaya akan menyediakan suatu cara dan powerful untuk memahami dunia. Bagaimana merefleksikan lensa-lensa itu untuk menciptakan lensa-lensa yang lebih kuat, dan bagaimana mengapresiasi peranan dari lensa dalam memainkan pengembangan kultur mereka. Saya mencoba mengajarkan mereka untuk mengembangkan satu alat intelektual, yaitu matematika. Hal ini mencerminkan bahwa matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Yang ketiga, implementasinya dalam pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran dan pandangan konstruktivis bukan seberapa banyak memberikan informasi untuk membentuk pengetahuan dan proses metakognisi untuk berpendapat, mengorganisasikan dan akuisiasi informasi baru. Kelebihan pembelajaran kognitif dibanding pembelajaran yang lain adalah bahwa siswa aktif dan bereaksi untuk membuat makna dan proses konstruksi pengetahuan. Manifestasi pendekatan konstruktivis dengan pembelajaran matematika menurut Browning ada beberapa cara, antara lain: pertama, memilih materi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat memanipulasi atau berintegrasi dengan lingkungannya. Yang kedua, memilih aktivitas yang mendorong siswa melakukan pengamatan, pengumpulan data, menguji hipotesis, dan berpartisipasi. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan
TV learning dan diskusi terbimbing. Yang keempat, interaksi kurikulum. Misalnya menggunakan proyek tematik yang menggabungkan matematika, sains, membaca, dan menulis. Yang keempat, evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasi terhadap pembelajaran konstruktivisme ini meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini menemukan proses dan tujuan yang lebih kepada perbaikan mutu pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif menekankan pada hasil. Untuk evaluasi formatif ini, asesmen perlu dilakukan terhadap kegiatan-kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, diskusi kelas. Yang kedua, kegiatan kelompok kecil di kelas atau lapangan, tugas terstruktur, dan pekerjaan rumah. Yang ketiga, kegiatan mandiri. Yang keempat, praktik evaluasi sumatif, mengukur pencapaian pembelajaran siswa setelah menyelesaikan suatu mata pelajaran. Aspek untuk evaluasi formatif ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengukurannya bisa dilakukan dengan tertulis maupun tes perbuatan. 5. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Menurut Burton, pandangan tradisional memandang matematika sebagai pengetahuan dan keterampilan yang terdefinisi secara ketat. A. Belajar melalui transmisi. B. Belajar dengan sikap yang komplimen dan selalu mengalah. C. Menilai siswa melalui tes menggunakan kertas dan pensil tanpa perlu dilihat. Sebaliknya, pandangan konstruktivisme menolak pembelajaran yang dilakukan oleh pandangan tradisional dan meletakkan tanggung jawab belajar dari guru kepada siswa. Lebih jauh, Burton mengusulkan tanggung jawab guru dalam proses belajar untuk A. Menstimulasi dan memotivasi siswa. B. Menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan pemahaman. C. Mendiagnosa dan mengatasi kesulitan siswa. D. Mengevaluasi. 6. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Contohnya pengukuran menurut paradigma konstruktivisme. Anne Henry mengajarkan konsep pengukuran dalam menggunakan pendekatan konstruktivisme saat sebelum musim Thanksgiving tiba pada tahun 1990. Untuk kebanyakan pendidik, tindakan Henry menghubungkan rencana pembelajaran di kelas dengan masa liburan mendatang merupakan hal yang tak dapat dikecualikan. Namun mereka benar-benar heran pada pilihan seorang guru yang sudah sangat berpengalaman, ternyata kelasnya diam begitu lama, serta heningnya kelompok siswa yang kebingungan di kelas. Selanjutnya materi yang keenam, pendekatan pemecahan masalah matematika. A. Masalah dan pemecahan masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara penyelesaiannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk memperoleh kemampuan dalam memecahkan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberikan banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai yang lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Yang ke-B, cara mengerjakan pemecahan masalah. Untuk dapat mengerjakan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, yang pertama, waktu yang digunakan untuk memecahkan masalah. 2. Perencanaan. 3. Sumber yang diperlukan. 4. Peran teknologi. Dan 5. Manajemen kelas. C.
Strategi pemecahan masalah. Menurut Guerge Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahannya, yang ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, yang keempat memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang strategi pemecahan masalah, berikut akan disajikan beberapa strategi pemecahan masalah yang mungkin diperkenalkan pada anak sekolah dasar, yaitu membuat gambar atau diagram, menemukan pola, membuat tabel, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik, tebak dan periksa. Selanjutnya, strategi kerja mundur, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan informasi yang diperlukan, menggunakan kalimat terbuka, menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah, dan mengubah sudut pandang. Yang kedua, pentingnya pemeriksaan kembali. Pemeriksaan kembali ini merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut Krunik dan Richnick, tahap terakhir yang dilakukan dalam memecahkan masalah adalah meninjau kembali dan mendiskusikan. Pada tahap ini, siswa mengecek kembali jawabannya, melihat variasi dari cara yang digunakan dalam memecahkan masalah. Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui apakah langkah-langkah sudah benar atau belum. Metakognisi. Metakognisi adalah suatu karya yang berkaitan dengan apa yang dia ketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana ia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Anak perlu menyadari akan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk menolong anak mengembangkan kesadaran metakognisinya antara lain melalui kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, ajukan pertanyaan yang berfokus pada apa dan mengapa. Yang kedua, kembangkan berbagai aspek pemecahan masalah-masalah yang dapat meningkatkan prestasi anak. Yang ketiga, dalam proses pemecahan suatu masalah, anak harus secara nyata melakukan secara mandiri atau berkelompok sehingga mereka merasakan langsung liku-liku proses untuk menuju pada suatu penyelesaian. Yang ke F, contoh pembelajaran pemecahan masalah. Contoh pendekatan masalah yang dikembangkan atau yang dikemukakan oleh Polya, yaitu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk jumlah uang sebesar 25.000 dengan pecahan puluhan ribu dan ribuan. Materi yang ketujuh, pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara, dan mungkin juga banyak jawaban yang benar, sehingga mendukung potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Mengkonstruksi problem. Sebenarnya tidak mudah mengembangkan problem open-ended yang tepat dan untuk siswa dengan beragam kemampuan. Ada beberapa hal yang dapat disajikan dalam mengkreasikan problem tersebut. Yang pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa
sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau gabungan atau bangunan dari bangun ruang sehingga siswa itu dapat membuat satu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang kelima, berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Yang keenam, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa itu dapat mengeneralisasi dan pekerjaannya itu. Yang poin selanjutnya, mengembangkan rencana pembelajaran. Dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang baik, pada tahap ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan respon siswa yang diharapkan. 2. Tujuan dan problem ini diberikan harus jelas. 3. Sajikan problem semenarik mungkin. Yang keempat, lengkapi prinsip atau posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. Yang kelima, berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasinya, untuk mengulahnya. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Yang pertama, kita masuk kepada keunggulannya. Yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Di antara keunggulan pendekatan open-ended ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang kedua, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka sendiri. Yang ketiga, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Materi ke-8, pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika. Menurut Maulana, ia mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Sedangkan kata realistik itu sendiri berarti sebagai sesuatu yang real atau nyata, sehingga pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana pendekatan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Jadi, siswa dalam pendekatan realistik ini dituntut agar lebih terlihat secara aktif dalam pembelajaran, yakni dengan memecahkan masalah matematika baik secara individu maupun diskusi kelompok. Dalam pendekatan tersebut, guru bersifat sebagai fasilitator kegiatan pembelajaran, karena pembelajaran realistik bertujuan untuk untuk siswa, yaitu proses pembelajaran yang diarahkan kepada dunia nyata. Yang kedua, prinsip-prinsip pendekatan realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik. Yang pertama,
didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengalaman model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, interweaving atau membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan atau antar student atau siswa. Yang kelima, prinsip belajar menurut filosof realistik di atas, inilah yang menjiwai setiap aktivitas pembelajaran matematika. Yang C, pertimbangan penggunaan pendekatan realistik. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa ada 5 prinsip utama dalam pembelajaran matematika realistik. Meskipun kelima prinsip utama dari kerangka realistik menjadi acuan pengembangan pembelajaran matematika, namun dalam desain pembelajaran kadang-kadang kelima prinsip dasar realistik tidak semuanya muncul. Implementasi pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik dilakukan oleh mahasiswa yang telah memahami bagaimana pembelajaran realistik itu disampaikan dan bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran realistik itu dilakukan. Berkolaborasi dengan melakukan penelitian pengembangan yang disponsori oleh objek DUI. Sebelum laporan penelitian terhadap implementasi pembelajaran matematika berdasarkan realistik mengatakan bahwa A. Sekurang-kurangnya telah mengubah sikap siswa menjadi lebih tertarik terhadap matematika. B. Pada umumnya siswa menyenangi matematika dengan pendekatan pembelajaran yang diberikan dengan alasan cara belajarnya berbeda. Pertanyaan-pertanyaan lebih menantang, adanya tambahan pertanyaan-pertanyaan sehingga menambah wawasan. Lebih mudah mempelajarinya karena persoalannya menyangkut kehidupan sehari-hari. Beberapa rekomendasi hasil studi tersebut antara lain, mengingat bahwa tidak ada cara belajar dan mengajar yang terbaik, maka pendekatan realistik perlu dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran matematika. Yang selanjutnya, contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik. Pada contoh pertama, diketahui bahwa 6 ekor sapi sama kuat dengan 8 ekor kuda, sedangkan seekor gajah sama kuat dengan seekor sapi dan 6 ekor kuda. Bila di antara perlombaan tarik tambang antara kelompok A yang terdiri dari seekor gajah dan 4 ekor kuda dan kelompok B yang terdiri dari 8 ekor sapi, kelompok manakah yang akan menang? Ini sebagai contoh dari desain pelajaran menggunakan pendekatan realistik seperti yang kita ketahui pada lingkungan di lingkungan sekitar kita. Contoh yang kedua, diketahui bahwa 1 botol kecil dan 1 botol sedang isinya sama dengan 9 cangkir. Sedangkan 1 botol sedang isinya sama dengan 2 botol kecil. Bila 1 botol besar isinya sama dengan 3 botol sedang, maka berapa cangkir isi dari 1 botol besar tersebut? Ini juga contoh dari pelajaran menggunakan pendekatan realistik. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.